Halo guys, welcome back to my YouTube channel. Di video kali ini aku akan mereview, mungkin udah banyak reviewnya dari YouTuber lain, but aku ingin berbagi and sharing dengan produk sunscreen yang udah aku pernah pakai. Dan sebenarnya yang ada satu produk yang belum aku pernah pakai, nanti aku akan kasih reviewnya. So jangan lupa like, comment, dan subscribe kalian, karena subscribe itu gratis. So jangan lupa subscribe ya. Nah, terlalu sering terpapar sinar matahari itu juga akan menimbulkan banyak masalah, masalah bagi kulit kalian, dan tidak hanya dari segi kecantikan juga ya, tapi itu melainkan juga kesehatan. Nah, paparan sinar matahari ini atau sinar UV pada dasarnya akan membuat kulit kita tuh menjadi kering dan biasanya akan teriritasi seperti merah. Dan kalau sudah begitu, berbagai masalah kulit itu seperti warna kulit yang tidak merata. Nah, warna kulit yang tidak merata, belang kayak gitu. Di sininya tuh coklat, tapi di sininya tuh putih. Jadi kayak seperti itulah. Dan komedo juga bisa, jerawat, dan lain, karena tipe kulit kita kan beda-beda ya. Kalau kulit yang sensitif itu pasti akan bakalan ngeluarin reaksi sensitivitasnya, banyak varian kayak gitu kan. Nah, untuk meminimalkan itu semua, alangkah baiknya kita itu harus menggunakan sunscreen. Nah, sesuai namanya, fungsi dari sunscreen itu sendiri yaitu memfilter penyerapan radiasi dari sinar matahari ke kulit. Nah, kemampuan memfilter ini karena pada umumnya sunscreen memiliki kandungannya, aku nggak tahu, pokoknya autocrylene seperti itu, dan juga SPF, PA, serta mesoril, serta mesoril. Nah, kandungan tersebut itu dapat memprotek kita dari radiasi sinar UV. Ngomong gitu aja susah ya ampun. Dan produk yang pertama, aku ingin memperkenalkan produk yang pertama dari yang kayaknya yang termahal di sini yang aku review gitu ya. Yang pertama itu ada Skin Aqua ya, ini nggak bisa fokus ya. Intinya Skin Aqua dibandingkan sunscreen merek apa ini, Skin Aqua yang lain, ini kan tipe yang UV Moisture Gel. Dibandingkan dengan yang lain, yang ini tuh memiliki tingkat daya tahan yang lebih rendah. Karena apa? Di sini tuh SPF-nya hanya 30 PI++. Nah, namun bagi kalian yang memiliki kulit cenderung ke berminyak atau oily, sunscreen jenis yang Skin Aqua ini, yang UV Moisture Gel, sunscreen yang jenis ini paling cocok. Tidak hanya meminimalkan resiko kerusakan kulit karena paparan sinar UV, varian Skin Aqua sunscreen ini juga bisa mempertahankan elastisitas kulit serta melembutkan. Manfaat ini tuh diperoleh karena ada kandungannya, di dalam sini tuh ada kandungannya kolagen seperti itu. Nah, kalau soal harga ya, ukuran segini kisaran harganya tuh kurang lebih 50 ribuan seperti itu. Nah, kalau yang Skin Aqua UV milik yang lain-lain tuh masih banyak ya, tapi yang fokusnya tuh di sini aja ya. Oke. Nah, di sini tuh untuk teksturnya itu seperti air, namanya aja Skin Aqua. Pasti bahan terbesarnya tuh ya kayak water gitu loh. Nah, di sini tuh aku coba nggak kerasa lengket, enak. Karena apa? Harganya juga mahal kayak gitu ya. Dan lumayan ngeprotek kulit kalian pastinya. Namanya juga sunscreen 30 PI++. Nanti di sini tuh aku nge-review sunscreen yang PI++, yang ini, yang SPF 30. Seperti itu semuanya yang aku review nanti bakalan yang SPF 30. Kan
kalian bisa nanti memilih dari review ini mana dari budget kalian atau kantong kalian yang sepasnya gitulah, nggak usah dipaksain hanya karena sunscreen kalian harus merogoh kantong yang dalam-dalam gitu ya. Padahal selain itu tuh masih banyak sunscreen yang lain untuk kalian bisa untuk ngerekomendasi kalian kayak mana gitu. So ini adalah review yang Skin Aqua. Aduh, ya Allah, aku kok rusuh banget sih nge-review. Yang Skin Aqua yang tipe UV Moisture Gel, kalian bisa dapatkan kayaknya di drugstore. Ya memang produk drugstore sih. Kalian bisa dapatkan di Swalayan atau Alfa Indo kayak gitu. Oke. Tapi aku masih punya rekomendasi yang lain. So kalian bagi yang masih remaja, masih sekolah, masih di bangku ya pelajar gitu, jangan nangis. So tenang. Soalnya aku juga punya sunscreen merek lain yang harganya pas di kantong kalian. Oke, ini review aku segitu aja karena aku juga belum pakai ini kayak gitu kan. Nah, produk yang kedua itu aku punya Emina. Kalau ini sering aku pakai, aku udah beli berulang-ulang kali sunscreen yang Emina ini. Tapi untuk kalian yang punya riwayat kulit sensitif, aku sarankan jangan pakai yang sunscreen yang Emina ini. Karena apa? Dilihat dari ingredientnya, dia itu ada jenis chemical sunscreen yang mengandung alkohol. Nah, jadi untuk kamu yang punya kulit wajah yang tergolong sensitif, kalian tidak disarankan untuk memakai sunscreen jenis ini. Ada baiknya kalau kalian pengen mencoba, kalian harus lakukan pet skins gitu. Kalian bisa oleskan di sini tuh loh, belakang telinga itu. Nanti diamkan beberapa jam kayak gitu. Nanti kalau ada reaksi alergi seperti merah atau ruam atau gimana, itu sebaiknya ya nggak usah pakai produk ini kayak gitu. Jangan tergiur harganya murah terus semuanya cocok, itu belum tentu cocok di kalian kayak gitu. Nah, kalian bolehlah kalau teman kalian punya sunscreen kayak gini. Nah, lihat ingredientnya ada apa. Nah, kalau kalian udah ke dermatologi, pasti kayak dokter kulit, pasti kalian tahu lah, kalian tuh alergi, sensitifnya kalian tuh alerginya tuh berasal dari zat mana yang tergolong di kandungan ini produknya gitu. Nah, ya habis diuji kalian pet skin itu, nah kalau nggak ada reaksi alergi, ya udah kalian coba aja sehari pakai. Kalau aman, safe, kulit kalian baik-baik aja, kalian bisa memakainya dengan aman. Karena kan bahan yang terkandung pada chemical sunscreen biasanya bisa memicu reaksi alergi dan iritasi. Nah, kalian jangan khawatir. Di sini tuh juga terdapat emollient yang dapat melembabkan kulit wajah seperti dimeticon, butylene glycol, dan propylene glycol. Nggak hanya itu, ini tuh juga dapat melembabkan seperti yang aku katakan tadi, tetapi beberapa kandungan lain juga dapat menahan kadar air dalam kulit. Adanya kandungan aloe vera, ekstrak aloe vera itu, dan emollient ini juga menyesuaikan dari klaim sunscreen sendiri, sunscreen Emina itu, yang memberikan kelembapan ekstra pada kulit wajah. Nah, makanya kalau aku pakai sunscreen dan pakai pelembab dan pakai skincare lainnya, nah kulit aku tuh akan menjadi lembab. Nah, beda kalau nggak pakai, kulit aku tuh menjadi kelihatan kusam-kusam gimana gitu, jadi tuh kayak nggak pede untuk keluar. Makanya harus pakai skincare dan jangan lupa pakai sunscreen dan mencegah penuaan dini. Nggak ketinggalan, di Emina ini juga terdapat kandungan aloe vera, ekstrak aloe vera yang dapat membuat kulit jadi terjaga kelembapannya. Nah, selain itu, kandungan ini pun juga mampu menghidrasi kulit kalian. Nah, membuat kulit yang iritasi menjadi lebih tenang.
kayak gitu. Nah, seperti yang aku katakan tadi, ketika diaplikasikan dia akan menjadi lembab, kulit kalian tuh menjadi lembab, tapi kelama-lamaan ini akan meresap ke kulit, jadi udah tidak seperti di awal tadi. Kalau hanya pengaplikasikannya di awal masih terlihat basah-basah kayak gitu, tapi kelama-lamaan si Emina akan meresap ke dalam kulit. So kalian nggak usah khawatir kalau muka kalian nanti akan menjadi kayak berminyak. Tapi kalau menurut aku tuh lebih suka wajah yang terhidrasi, yang kayak terlihat glowing seperti ini. Sumpah aku tuh di sini tidak pakai make up, aku hanya pakai lipstick aja. Semuanya aku hanya menggunakan sediaan skincare dari drugstore. Tuh kan glowing. Karena aku suka yang glowing, shimmering, shining seperti itu. Di Emina ini dia tuh kemasannya tuh ringan dan praktis, serta dia tuh kan bentuknya tube kayak gitu kan. Nanti kalau untuk pengambilannya itu gampang, tinggal dipencet, buka, pencet kayak gitu. Tinggal dibuka ini kan, terus dipencet, keluar deh. Dan itu tidak akan menyebabkan tumpah. Kalau menurut aku ya, dia itu tidak cepat meresap, paling meresap ya kisaran berapa detik kayak gitu. Tapi dia tuh menurut aku dia tuh melembabkan juga kulit, karena teksturnya yang seperti moisturizer kulit kita, menghidrasi seperti itu. Nah kalau yang Skin Aqua ini tadi tuh langsung ngeresep ke kulit kayak gitu. Menurut aku kayak gitu di review akunya. Nah udah deh, terprotek. Ini aku juga udah pakai Emina. Aku tuh tiap pagi itu always aku gunain produk, yang pertama tuh ada booster yang vitamin C dari Garnier itu. Nah habis itu aku gunain pelembab, nah aku pakai sunscreen kayak gitu. Nah aku pakai sunscreen yang ini karena aku kalau udah cocok satu, aku tuh meskipun punya produk lain-lain, tapi kalau cocok satu dan itu pun kalau belum habis juga, aku selalu pakai produk itu kayak gitu. Nah kalau ini udah habis, ya udah ganti produk yang baru yang kemarin aku beli kayak gitu. Jadi aku tuh makanya nggak campur-campur kayak pakai make up. Kalau pakai make up kan variasi. Nah aku pengen itu. Nah aku udah ganti. Nah kalau yang skincare aku habisin satu dulu, habis itu aku pindah ke skincare yang lain. Jadi nggak besok pakai ini, besok pakai ini, besoknya pakai itu, besoknya pakai gitu. Nah nanti malah membuat kulit kita tuh hancur guys, gitu. Nah kalian harus konstan untuk memakai skincare, dan kalian harus mengenali tipe kulit kalian, cocoknya pakai skincare apa. Nah rutin aja itu, nanti lama-kelamaan kulit kalian akan sehat gitu kayak gitu. Nah and glowingnya itu menurut aku baunya itu ya biasalah, bau kosmetik kayak gitu. Kalau menurut aku sih seperti bau susu kedelai. Pertama kali nyoba, nah aku tuh mengaplikasikannya ke wajah aku, kayak pernah kenal mencium bau ini tuh apa, aku pikir sampai berhari-hari. Pas waktu minum susu kedelai, aku ternyata ini bau dari Emina. kayak mencium bau susu kedelai kayak gitu. Apa ada kandungan soyabean ya? Nggak tahu lah, itu lewat aja ya. Nah aku ingin bahas sisi lain dari Emina. Emina Sun Protection SPF 30 juga mempunyai kandungan PA++, plusnya 3 kali. Kalau yang Skin Aqua kan plusnya 2, kalau yang Emina plusnya 3. Apa sih, lucu banget gua. PA++,
yang dapat melindungi kulit dari paparan sinar UV. PA merupakan singkatan dari Protection Guard of UVA dan dipakai di negara Asia lah tentunya, ya kan. Dapat dikatakan PA+++ merupakan kandungan yang dapat menangkal sinar UVA sehingga mencegah datangnya penuaan dini pada kulit wajah. Nah, untuk istilahnya untuk mencegah penuaan dini kalian. Makanya sunscreen itu penting karena untuk mencegah penuaan dini. Gitu. Kayak keriput-keriput halus itu kan kita tidak menyadarinya, tapi kalau kalian tiap hari rajin menggunakan sunscreen, insya Allah kulit kalian akan, meskipun umur 30-an, kulit kalian juga akan terlihat seperti 20-an kayak gitu loh. Intinya begitu. Sedangkan SPF merupakan sun protection factor yang dapat menangkal paparan sinar UVB sehingga kulit terhindar dari sunburn, kulit terbakar kayak gitu. So jangan lupa pakai sunscreen. Kalian harus coba, kalau kulit kalian tidak sensitif terhadap alkohol, kalian harus coba ini. Harus terjangkau, harganya ini terjangkau, hanya 20 berapa kayak gitu, nggak sampai 30.000. Nah yang terakhir sebenarnya tuh ada yang sunscreen dari Wardah juga, tapi lupa ya, nggak di bawah. Jadi aku di sini hanya nge-review 3 aja, dan ini tuh yang terakhir. Dan sebelum nge-review yang ini, buat yang masih skip untuk perawatan gunain sunscreen, cepetan deh, sekarang kalian cek Google. Sekarang kalian googling pentingnya sunscreen itu apa. Kalau kalian tidak percaya review ini, kalian harus ke Google, tanya Mbak Google, pentingnya sunscreen itu apa sih untuk kulit kalian, kayak gitu. Nah, karena penting banget, istilahnya ya, percuma kalau kalian tuh pakai krim pagi yang mahal banget tapi kalian tuh nggak ngeprotek wajah kalian dengan sunscreen, karena sunscreen itu kan fungsinya untuk memproteksi kulit wajah kalian agar tidak terbakar dari sinar matahari, istilahnya seperti itu. Sunscreen juga loh mudah banget didapetin di mana-mana. Nah harganya ya sesuai budget kalian mau pilih yang mana, cocok yang mana. Nah so ini aku bakalan nge-review produk terakhir dari Madam G. Madam G Protect Me SPF 30. Nah, ini aku akan nge-review. Aku udah pakai sehari 2 harian ini. Ya review singkat sih menurut aku. Karena aku yang sering aku pakai yang si Emina ini. Kalau ini masih aku pakai beberapa hari aja. Nah, seukuran sunscreen ini tuh juga seukuran sunscreen Emina ya, sekitaran 60 ml ya, 60 ml semua ini. Nah, kemasannya tuh juga sama, yaitu tube gitu warna kuning. Tapi kalau yang Emina tuh warna putih, ya kan. Gemes juga sih, karena ukuran segini tuh masih enak buat dibawa kemana-mana. Untuk traveling juga bisa banget. Ya memang bisa banget untuk traveling. Kalian kalau traveling wajib harus bawa sunscreen. Karena apa? Kalian kan traveling mesti di luar ruangan, outdoor kayak gitu kan. Nah bawalah sunscreen, jangan bawa bedak mulu gitu loh. Sunscreen itu baik untuk kulit kalian. Kalian harus googling sekarang, cepetan. Ngegas lagi. Nah warnanya itu putih, teksturnya tuh lebih ke krim kayak gitu. Nah ringan banget, aku akan coba. Wow, cuy, aduh, kulitnya kayak gue. Dan yang paling penting, yang Madam G ini tidak meninggalkan white cast. Ya kayak apa ya, kayak tinggalan undangan kayak putih seperti itulah. Kalian pernah nggak sih make up terus ada kayak putih-putihnya kayak gitu? Intinya seperti itulah. Dan finish yang finishnya lumayan matte, tapi nggak matte juga. Ada yang kayak moisturizer, kayak berasa ada moisturizernya juga. Dari moisturizernya itu
karena di dalam Emina dia ada kandungan aloe veranya itu, makanya juga dapat memoisturizer seperti yang Emina ini. Emina kan juga ada aloe veranya tadi. Nah, untuk wanginya tuh wangi tapi tetap soft yang kayak Emina, tapi Emina kan kayak menurut aku kayak susu kedelai, tapi kalau yang Emina wangi ya wangi kayak kosmetik kayak gitu, soft wanginya, nggak terlalu strong kayak gitu, nggak begitu kentara, nggak ganggu juga wanginya, malah wangi segar kayak habis mandi gitu. Nah, overall suka, overall sampai detik ini masih suka. Nah, baru pakai 2 harian juga kan, dan belum berasa bikin ada masalah. So jadi nantinya akan aku sering pakai juga. Nah, harganya itu sekitaran 20 ribuan, pokoknya nggak sampai ke 30 yang Madam G. Ini juga sama. So itu adalah review jujur aku untuk sunscreen ini. Sekali lagi kalian wajib harus menggunakan sunscreen untuk generasi kulit kalian, ya, supaya kita tuh jangan menua dulu, kita tuh harus awet muda. Deh, makanya harus pakai sunscreen, oke? Kalian beli sesuai budget kalian cocok yang mana, kantong kalian pas di mana, so itulah yang kalian beli. Oke, jangan lupa like, comment, dan subscribe video ini jika video ini membantu wawasan kalian dalam berdunia skincarean kayak gitu. So, bye bye. Jangan lupa subscribe karena subscribe itu gratis, oke? Aku tunggu dulu 1, 2, 3, 4.